Ini yang merupakan dewa Kuan Kong yang tadi disebut yang setia, loyalitas dan setia itu. Di vihara ini didirikan atas nama vihara Kuan Te Kong ini. Kota Medan tumbuh dan berkembang dalam kebinekaan. Dalam sejarah tercatat nama Guru Patimpus Sembiring Pelawi, tokoh masyarakat Karo yang menjadi orang pertama membuka kampung yang diberi nama Medan Putri pada tahun 1590. Sejarah juga mencatat tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi, sebuah kerajaan Melayu. Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda melalui perjanjian dengan raja-raja juga ikut menyumbang cara penduduk Medan beradaptasi dengan buruh pekerja yang didatangkan dari daerah lain. Tidak salah jika Medan disebut sebagai kota multi-etnis. Sebab perjalanannya menjadi sebuah kota pun melalui banyak pengaruh budaya-budaya. Masyarakat Medan yang multi-etnis ini pun berkembang dan membutuhkan banyak ruang. Sehingga banyak ditemukan bangunan-bangunan lama yang menjadi saksi sejarah perkembangan peradaban Medan. Ya, perkembangan gerak masyarakat atau urbanisasi di kota Medan itu seiring dengan majunya perkebunan di era kolonial, sehingga pemerintah Hindia Belanda, kelompok-kelompok bisnis itu membuat kantor-kantor, pusat-pusat administrasi untuk kebutuhan bisnis mereka di kota yang baru namanya Medan. Sebelumnya itu kan di dekat pelabuhan ya, namanya Labuan Deli. Itu bisa kita lacak, banyak itu situs-situs budaya, agama yang lebih awal ada. Karena memang kota Medan sebelum Medan modern yang kita kenal sekarang itu berada di sana. Nah, majunya perkebunan di era kolonial itu kan memang menarik banyak bangsa-bangsa hadir di kota Medan. Itu sebagai, mereka berlaku sebagai buruh-buruh ya, kuli kontrak istilahnya gitu. Tidak hanya datang dari Jawa, misalnya dari Banten, dari Kalimantan, tapi juga dari Cina dan India. Khusus misalnya untuk Cina yang kemudian kita sebut sebagai etnis Tionghoa, itu memang mereka bagian terbesar dari gelombang datangnya kuli kontrak perkebunan di Sumatera Timur waktu itu. Nah, jumlah yang banyak itu dari beberapa gelombang yang datang dari abad-abad sebelumnya itu memang punya beberapa alur setelah kontrak kerja mereka habis. Jadi sebagian memilih pulang kampung ke Cina, sebagian lagi tinggal di pinggir-pinggir perkebunan di daerah kampung-kampungnya, di desa-desa. Nah, sebagian lainnya itu geser ke kota. Di kota mereka berdagang. Sebagiannya lagi itu menjadi buruh dari pemilik kios yang memang keturunan Tionghoa gitu. Nah, jumlah itu kan kemudian mengandaikan memang kebutuhan akan ruang-ruang lain seperti ruang keagamaan untuk proses mereka ibadah segala macam itu niscaya
Karena itu kalau kita lihat berdirinya vihara itu, vihara Kuan Tek Ong ya, itu kan tercatat 1908, yang memang itu awal-awal baru saja berdiri kota baru yang modern, yang dibangun bergaya Eropa, disebut-sebut sebagai Paris van Sumatera, yang namanya Kota Medan. Urbanisasi di kota Medan pada masa dahulu membuat kota ini memiliki banyak ruang-ruang ibadah dari berbagai agama. Salah satunya yang tertua di kota Medan adalah Vihara Setiabudi di Jalan Irian Barat, Kecamatan Medan Timur. Berdirinya wihara ini di tengah kota Medan tidak lepas dari sosok filantropi tanah Delhi, Chong Afi. Ia menyumbangkan sebagian tanah miliknya untuk pembangunan wihara yang dulu bernama Kuan Tekong. Saya Indra Wahidin, pernah menjabat sebagai ketua Walubi di sini, dan sekarang tinggal ya dianggap ketokohan sajalah untuk di Sumatera Utara ini, khususnya di agama Buddhanya. Ya, memang vihara ini didirikan pada tahun 1882, dan saat itu tanahnya disumbangkan oleh Chong Afi. Nah, seperti kita ketahui juga, Chong Afi itu kan tidak hanya sumbang ke vihara, tapi juga masjid dan tempat ibadah-ibadah lainnya. Nah, vihara itu dibangun berkat dukungan waktu itu ya tentu oleh masyarakat Buddhis yang ada di sini. Nah, jalan di sini itu namanya Jalan Kuan Tebio. Jalan Kuan Tebio artinya yang vihara ini yang disembayangkan Kuan Tekong. Nah, Kuan Tekong itu merupakan suatu jenderal pada cerita Samkok yang penuh dengan loyalitasnya. Jadi kesetiakawanan, loyalitas. Jadi sekarang nama vihara menjadi Vihara Setiabudi. Jadi dari tahun ke tahun sampai sekarang dipimpin oleh Suhu Ruichen sama Suhu Sichen. Itu udah generasi keempat dari keturunan suhu-suhu itu. Ya. Saya kira untuk nama besar Chong Afi itu sudah diakui baik oleh masyarakat Tionghoa atau masyarakat lainnya ya. Karena sumbangan beliau tidak hanya kepada vihara, seperti saya katakan, juga kepada masjid yang lain-lain. Nah, beliau sebagai konglomerat pada saat itu, saya kira sumbangsi untuk bangunan tidak hanya untuk agama Buddha, tapi pembangunan kota Medan beliau berperan penting lah. Ya, kita harus apresiasi. Ya, Chong Afi dalam banyak literatur kita bisa baca, bisa kenali. Beliau itu adalah orang keturunan Tionghoa, memang datang dari Cina untuk ke sini. Karir dia dimulai dari sebagai buruh penjaga kedai kelontong milik bosnya. Kemudian juga dalam proses hidupnya kemudian dengan ragam keterampilan termasuk memediasi konflik-konflik yang dialami oleh buruh perkebunan khususnya dari etnis Tionghoa itu bisa diatasi. Kemudian dia dikenali sebagai orang yang ahli memediasi, merukunkan gitu kan. Di tahap selanjutnya Chong Afi itu kemudian menjadi pengusaha yang besar, yang berpengaruh baik di pemerintahan Belanda dan di Kesultanan Melayu. Nah, itu mereka itu mitra dagang. Nah, saking berpengaruhnya itu kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan gelar dia itu Mayor of Chinese, ya, ketuanya orang Cina di kota Medan yang menyelesaikan banyak hal terkait dengan kehidupan orang Cina waktu itu. Nah, uniknya Chong Afi ini dalam pengamatan saya ya, berdasarkan literatur yang tersedia, itu sangat concern pada
usaha-usaha menjaga harmoni dan toleransi. Kesadaran menjaga harmoni inilah yang terlihat dari komitmen Chong Afi, concern sekali mendirikan, menderma, memberi sumbangan untuk membangun ruang-ruang keagamaan, terutama rumah-rumah ibadah. Wihara Setiabudi bukan saja menjadi wihara tertua di kota Medan, namun juga menjadi wihara dengan umat terbanyak. Pemujaan kepada Dewa Kwan Tekong adalah daya tarik utama untuk beribadah di sini. Kwan Tekong adalah seorang jenderal perang ternama asal Tiongkok. Dikenal dengan karakter mulia dan memiliki kisah kepahlawanan yang menjadi contoh bagi banyak orang. Pemujaan Dewa Kwan Tekong menyebar ke seluruh pelosok Tiongkok sejak zaman dinasti Song. Hingga kini, pemujaan terhadap dewa ini telah dilakukan oleh berbagai kalangan yang menggambarkan sosok Kwan Tekong juga menjadi penyatu kultur masyarakat Tionghoa. Kalau kita lihat di cerita Samkok itu, ya memang Jenderal Kwan Tong ini yang terkenal sekali dengan kesetiakawanan. Waktu pun ditawan ataupun gimana, ya itu tetap mempertahankan siapa yang dia anggap sebagai rajanya. Jadi setia kawan itu tidak hanya pada saat enak, saat aman, tapi setia kawan itu juga pada saat menderita atau saat pada posisi yang paling sulit. Mungkin itu yang dijadikan dewa oleh nenek moyang kita itu. Memang kalau dewa-dewa itu di agama Buddha itu kebetulan kan agama Taoisme itu dimasukkan ke Buddha di Indonesia. Nah, agama Buddha sendiri mungkin dewanya tidak sebanyak itu. Tapi dari vihara kita ini sebenarnya alirannya lebih condong ke Taoisme. Jadi selain ada Kongkong, ada dewa rezeki, ada dewa yang lain-lain sih. Ini yang merupakan dewa Kongkong yang tadi disebut yang setia, loyalitas dan setia itu. Dan merupakan nama vihara ini atas nama Kongkong ini. Ya. Tadi saya sebutkan memang ya seorang didewakan karena loyalitas dan setia kawannya tadi. Ya. Ini Cai Sen Ye yang merupakan dewa rezeki. Biasa bagi umat kita yang ingin berdagang, buka usaha, orang yang minta rezeki banyak, biasanya sembahyang ke vihara rezeki ini yang namanya Cai Sen Ye. Tentu berdoa untuk memberi pelimpahan rezeki. Ya. Ini Dewa Kuan Im, ya, yang di vihara-vihara besar kecil di mana-mana tentu ada Dewa Kuan Im ini yang penuh dengan kepedulian, cinta kasih untuk orang yang menderita. Ya. Itu dewa yang mengurusin bumi. Jadi kalau orang di bumi ini mau bangun rumah atau di rumah tetap ada sembahyang dewa ini. Biasanya di rumah itu ada juga orang taruh di rumah untuk ini ya. Patung Buddha ini kita bisa lihat di Thailand khususnya, di pinggir jalan Thailand atau di pekarangan rumah orang sering ada. Dan ini merupakan Buddha yang menjaga keamanan di 4 jurusan. Bukan di sini tapi di Thailand. Itu tetap banyak bisa Anda melihat ini. Mungkin itu aja yang penting-penting di sini. Selain patung Buddha, patung Sakyamuni mungkin yang paling penting. Ya. Nah, awalnya itu kan wihara untuk kelompok aliran Buddhis ya, Buddha di situ. Tapi kemudian dalam proses
perkembangannya ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa politik sebelum tahun 65 itu banyak ya, pemerintah waktu itu kan mengasosiasikan orang-orang etnis keturunan seperti Tionghoa itu banyak yang terlibat dengan komunisme misalnya. Nah itu dampak dari itu kemudian dileburlah vihara itu masuk dua aliran lain, dua kepercayaan lain, yaitu Taoism dan Konghucu, Konfusian. Wihara Setiabudi berdiri di atas lahan seluas 1.800 meter persegi. Bangunan wihara ini telah mengalami 3 kali pemugaran. Pemugaran yang cukup besar dilakukan mulai dari tahun 1965 hingga 1979. Pada tahun 2005 didirikan pula bangunan baru sebagai perluasan dari wihara ini. Bangunan bertingkat 5 ini dijadikan sebagai tempat untuk kebaktian agama Buddha dan membabarkan Dharma. Arsitektur dan ornamen bangunan wihara ini bisa dibilang cukup unik. Di atap bangunan wihara terdapat ornamen ikan berkepala naga sebagai lambang keberhasilan. Ya, arsitektur vihara itu menggambarkan sebagaimana vihara-vihara lain. Ya. Itu ada identitas ke Tionghoaan, ya, Oriental gitu kan. Itu kan memang nilai yang mereka hidupkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan itu pengaruh budayanya sangat banyak. Nah, tapi di awal-awal kan tentu tidak semegah yang sekarang. Gitu. Bangunan yang sekarang itu jauh lebih modern, lebih megah. Itu seiring dengan memang keberhasilan etnis Tionghoa dalam ekonomi politik mereka, setidaknya di kota Medan. Walaupun unik juga melihat dindingnya itu warnanya kan kuning itu. Biasanya kalau kita mengenali vihara yang Cina, Tionghoa, itu kan dominannya kan merah. Nah, saya ngelihatnya itu adaptasi terhadap budaya setempat. Kuning itu Melayu, sehingga itu semacam bentuk-bentuk akulturasi, pertemuan budaya luar dengan budaya tempatan. Gitu. Wihara Setiabudi menjadi salah satu ikon wisata religi di kota Medan. Wihara tua ini menjadi saksi sejarah perkembangan dan peradaban masyarakat Medan. Menyimpan segudang kisah masa lampau yang menarik untuk diulik. Ya, kalau untuk khususnya untuk turis ataupun wisatawan di Medan tuh banyak objek-objek ritual yang dikunjungi, Masjid Raya, ada di gereja tua, gereja Katolik termasuk di sini, dan juga ada vihara yang baru dibangun, misalnya di Cemara Asri. Ya, kita welcome aja Bu. Karena apa? Karena untuk juga membantu pemerintah kita untuk menunjukkan kepada wisatawan bahwa Indonesia, khususnya Sumatera Utara, merupakan country yang memang toleransinya besar. Walaupun orang Tionghoa tidak sebanyak seperti umat lain, tetapi vihara dapat dibangun di mana-mana dan bisa berkembang besar sampai seperti sekarang ini. Mungkin itu makna yang paling penting, sinyal yang paling penting untuk kita sampaikan kepada wisatawan kita, bahwa Indonesia tidak hanya
untuk agama Islam atau agama yang lain, tetapi ya semua agama ditolerir di sini ya. Ya memang menariknya kan kelompok etnis Tionghoa itu dalam banyak kasus itu memberikan ruang yang sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan mereka, termasuk membuka secara umum rumah ibadahnya. Dari cara seperti itu kan kemudian bisa menghadirkan saling memahami, saling mengerti, bahkan dalam tahap tertentu saling menghormati satu sama lain gitu kan. Nah, itulah yang membuat juga vihara ini salah satu situs yang mesti dikunjungi kalau datang ke Kota Medan. Saya melihat bahwa perkembangan kota itu penting. Yang pertama, jejak kesejarahan pembangunan kota. Seperti apa kebijakan-kebijakan, terutama penataan ruang yang ada kaitannya dengan kelompok-kelompok. Sehingga kalau proses sejarah ini dipahami oleh pemerintah kota sekarang, ruang-ruang yang ada itu tidak memunculkan gesekan. Ya, harapannya sudah kita sampaikan tadi, ya tentunya keharmonisan, keberadaan vihara dan juga umat kita beribadah, kebebasan beribadah bisa tetap sama dari waktu ke waktu dan untuk masa yang akan datang. Jadi kalau memang kebebasan itu ada, saya kira semua agama itu akan hidup rukun bersama. Tidak ada yang mayoritas memaksa minoritas, tidak ada minoritas menganggap itu ditekan oleh mayoritas. Kita kalau menghadapi masalah, ya tentu waktu enak kita nikmati bersama, waktu sulit ya kita saling membantu. Dan itu saya kira semua tokoh agama di Sumatera Utara di Medan sudah sepakat. Kita akan hidup rukun bersama, kita tidak akan pecah karena diadu domba. Dan semua masyarakat itu termasuk umat Buddhis itu punya kewajiban yang sama membantu pemerintah menciptakan kondisi yang stabil.